Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang saksi ahli. Nama saya Nandel Nini NIM 073. Saya Ikan dari Sabina NIM 078. Nama saya Yang pertama kita akan membahas tentang saksi dan keterangan saksi. Saksi di sini adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan untuk keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya. Perlindungan saksi dan korban terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang ini memberikan beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Yang kedua, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang ketiga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. Yang keempat, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Yang kelima, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang selanjutnya, seorang saksi dan korban berhak yang pertama memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang selanjutnya mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, lalu mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transport sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Lalu, saksi atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Lalu, juga dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksiannya tersebut. Juga dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada auditor sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1 KUHP adalah mengumpulkan bukti-bukti surat untuk dasar BAP auditor sebagai saksi ahli dan pembuktian keterangan ahli, membantu penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat mem-BAP secara benar sesuai pokok perkara ataupun dakwaan jaksa terhadap tersangka atau saksi ahli. Yang kedua, sebagai saksi ahli di pengadilan. Dalam persidangan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang melakukannya.
Isi dari keterangan ahli. Yang pertama, dasar hukum yang berisi pasal 120 ayat 1 KUHP, surat permintaan bantuan tenaga ahli dari kejaksaan atau kepolisian, surat perintah dari kepala satuan pengawasan yang menunjukkan auditor. Yang kedua, perbuatan melawan hukum dari terdakwa untuk pidana umum. Pidana melawan hukum adalah melawan hukum normal. Yang ketiga, kerugian yang melekat pada perbuatan melawan hukum untuk pidana umum cukup kerugian keuangan yang diderita oleh objek yang diperiksa. Keterangan ahli pada umumnya dilampirkan pada surat dakwaan jaksa. Keterangan ahli dibuat seringkas mungkin dan tidak menggunakan kertas bertuliskan kop satuan pengawasan dan ditandatangani tim audit karena tenaga ahli sepenuhnya menjadi tanggung jawab auditor pribadi, bukan satuan pengawasan. Lalu ada manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana, yaitu sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang di pengadilan, sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya ataupun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau mengenai suatu perkara pidana, sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahliannya untuk memberikan keterangan demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa, dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan di dalam persidangan. Perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu keterangan seorang saksi ialah mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya, terdapat 4 faktor utama diterimanya kesaksian seorang ahli. Yang pertama ada kepercayaan atau pengalaman yang menunjukkan seorang ahli. Yang kedua, dasar kesaksian dalam kenyataannya. Yang ketiga, relevansi kesaksian dan keandalan. Yang keempat, faktor lain, di mana faktor ini digunakan untuk membantu hakim dalam menilai keandalan kesaksian ahli. Faktor ini ada 4. Yang pertama, ada pengujian. Jadi, dapatkah teori atau teknik diuji atau telah diuji? Yang kedua, pemeriksaan seksama. Jadi, apakah teori ini telah mengalami preview atau publikasi yang membantu dalam menentukan kelemahan dalam metode? Yang ketiga, tingkat kesalahan. Apakah standar yang ditetapkan untuk mengontrol penggunaan teknik ini? Apakah ada tingkat tinggi atau tingkat kesalahan potensial dalam metode yang dipilih? Yang keempat, penerimaan. Apakah teori atau teknik ada sebelum litigasi dimulai? Yang selanjutnya, saksi ahli yang kredibel. Ahli akan dikatakan kredibel ketika mereka mengikuti saran-saran ini. Yang pertama, berbicara dengan jelas dan terdengar. Yang kedua, menahan diri dari menggunakan jargon profesional. Yang ketiga, menggunakan istilah sederhana daripada istilah rumit untuk menjelaskan temuan dan pendapat. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang ditanyakan secara spesifik. Jangan keluar dari garis singgung atau pengungkapan lebih dari pertanyaan yang ditanyakan. Yang kelima, tidak secara verbal mengelak pertanyaan dengan pengacara, pembela, ataupun jaksa. 10 poin untuk saksi ahli yang harus diingat baik dalam mempersiapkan dan memberikan bukti di pengadilan. Yang pertama, ingatlah untuk siapkan materi Anda sepenuhnya. Yang kedua, tahu materi Anda secara menyeluruh. Yang ketiga, rencanakan kesaksian Anda terlebih dahulu. 4. Waspada. 5. Dengarkan baik-baik. 6. Hati-hati mempertimbangkan setiap jawaban dan jeda sebelum menjawab. 7. Jujurlah dan menghindari bias. Yang ke-8, menjelaskan dengan kata-kata sederhana. Yang ke-9, tetap tenang. Yang ke-10, menjaga harga diri dan integritas profesional. Pedoman whistleblowing system. Di dalam pedoman ini terdapat pelanggaran yang artinya adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan atau standar industri terkait,
dan peraturan internal organisasi serta dapat dilaporkan. Termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain adalah yang pertama, melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, markup, penggunaan narkoba, pengerusakan barang. Yang kedua, melanggar pedoman etika perusahaan. Misalnya benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang. Yang ketiga, melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan. Yang kelima, tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial. Yang keenam, tindakan yang membahayakan keselamatan kerja. Selanjutnya ada pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Itu sendiri adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lainnya yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan etikat baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atau suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah. Selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan pelapor pelanggaran? Pada dasarnya, pelapor pelanggaran disebut dengan whistleblower, di mana whistleblower adalah karyawan dari organisasi itu sendiri atau pihak internal. Akan tetapi, tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti. Lalu ada manfaat whistleblowing system. Yang pertama, tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. Yang kedua, timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. Yang ketiga, tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. Yang keempat, tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. Yang kelima, mengurangi resiko yang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, ataupun reputasi. Yang keenam, mengurangi biaya dalam menangani akibat terjadinya pelanggaran. Yang ketujuh, meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan ataupun stakeholders, regulator, dan masyarakat umum. Dan yang terakhir, memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. Seorang whistleblower memiliki perlindungan terhadap pelapor. Sistem pelaporan pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan seperti berikut ini. Yang pertama, fasilitas saluran pelaporan ataupun ombudsman yang independen, bebas, dan rahasia. Yang kedua, perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelaporan memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor walaupun diperbolehkan. Namun, penyampaian pelaporan secara anonim yaitu tanpa identitas tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan. Yang ketiga, perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi perlindungan dari tekanan.
dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor, tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut berupa kapan dan bagaimana, serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya. Slide ini kita akan membahas tentang whistleblower di USA dalam majalah Person of the Year 2020. Dalam judulnya Sharon Wagnis Had Whistle But Blew It. Di sini kita melihat seorang whistleblower kan harusnya memberitahu, seharusnya menjadi peniup peluit ketika ada suatu pelanggaran dan memberitahunya ke pihak yang berwajib. Namun ini tidak dilakukan oleh, beda sama yang dilakukan seorang Sharon Wagnis. Seorang Sharon Wagnis malah menutup-tutupi terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan di suatu bank di Amerika Serikat. Yang dilakukan Sharon Wagnis adalah menulis memo kepada perampok bank agar menyarankan agar ia menghentikan perampokan bank dengan menawarkan berbagai cara agar tidak ketahuan. Kemudian Wagnis bertemu dengan si perampok yang membela dirinya dengan mengatakan ia tidak merampok bank, tetapi meyakinkan Wagnis bahwa ia akan melaksanakan investigasi. Sesudah itu kita semua tahu Wagnis tidak berbuat apa-apa dan memonya tidak dipublikasikan sampai investigator dari Kongres mengumumkan 6 minggu sesudah Enron menyatakan dirinya bangkrut. Wagnis memberikan kesaksian di Kongres. Ia dipuji sebagai seorang whistleblower. Namun sebenarnya seorang whistleblower itu kan memberitahu adanya ancaman kepada publik. Wagnis tidak pernah, namun itu tidak pernah dilakukan oleh Wagnis. Yang dilakukan ia hanyalah mengirimkan surat Karen kepada Chairman Enron, Kenneth Lay, dan mengungkapkan adanya ketidakberesan akuntansi. Setelah Wagnis memberitahu identitasnya dan bertemu dengan Lay sekitar 1 jam mengenai kekhawatirannya dan memberikan informasi tambahan tentang dugaan mengenai apa yang terjadi. Dalam memo, F dan E tidak menyebutkan apa yang dilakukan Lay kepada Wagnis, namun para investigator dari Kongres mengatakan bahwa Wagnis mengeklaim Lay menjanjikan akan memberhentikan auditor Enron, yaitu Arthur Andersen dan F.E. Lay tidak menepati satupun dari janjinya. Dalam memonya, Wagnis menulis, apakah Enron telah menjadi tempat kerja yang berisiko? Apapun jawabannya, Wagnis ternyata mempertahankan jabatannya dan tetap bekerja di Enron sampai selamanya, dan ia lebih lama bertahan dari Kenneth Lay yang seharusnya sudah dipecat tapi buru-buru mengundurkan diri, dari Arthur Andersen yang seharusnya mengundurkan diri tetapi menunggu dipecat. Wagnis mempertahankan pekerjaannya dan melakukan gerakan tutup mulut kepada publik. Investigasi yang dilakukan FNI yang menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang dipertanyakan Wagnis kelihatannya justru tidak bermasalah meskipun kelihatannya tidak elok. Wagnis tidak melakukan whistleblower, bahkan sebaliknya, tindakan Wagnis justru melindungi Lay dari Dewan Enron. Wagnis justru mengingatkan Lay seolah-olah tidak tahu apa-apa, dan perlu diingatkan dugaan atau asumsi ini akan merupakan unsur kunci dari pembelaan hukum Lay. Itu adalah salah satu kasus whistleblower di USA pada sekitar tahun 2002. Nah, yang selanjutnya, ini ada seorang akuntan forensik menjadi whistleblower. Di sini ada fotonya, ada orangnya maksudnya ya, Harry Markopolos, dan juga ada Bernard Madoff. Siapakah mereka ini? Nah, jadi Bernard Madoff seorang yang sangat terhormat di bidang keuangan.
melalui kepercayaan yang dibangunnya dalam siapakah mereka ini? Nah, jadi Bernard Madoff seorang yang sangat terhormat di bidang keuangan. Melalui kepercayaan yang dibangunnya dalam waktu jangka yang lama, jaringan bisnis dan etnis Yahudinya dan kehebatannya melakukan Ponzi scheme atau skema Ponzi dengan kerugian bagi para investornya sebanyak 65 miliar US dollar. Skema Ponzi sendiri adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu ataupun organisasi yang menjalankan operasi ini, ataupun yang disebut fraud dalam bentuk pencairan dana dengan menjanjikan hasil yang besar ataupun tidak masuk akal. Ponzi scam ini sudah terendus oleh si Harry Markopolos. Beliau ini memberitahu SEC atau Securities and Exchange Commission beberapa kali, namun laporannya diabaikan mengenai penjelasan tentang fraud yang dilakukan oleh si Bernie Madoff. Harry Markopolos sendiri ini adalah seorang Certified Fraud Examiner ataupun bahasa Indonesianya akuntan forensik yang bersertifikat. Dia ini yang sehari-harinya bekerja sebagai hedge fund manager. Ia seorang whistleblower yang memenuhi kriteria Dan Eggman. Nah guys, sekian presentasi dari kami, kelompok saksi ahli. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ya.